Saat perang di Ukraina akan memasuki tahun keempat, Korea Utara bersiap untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke Moskow. Hal itu terungkap dalam penilaian terbaru dari intelijen Korea Selatan. Laporan ini muncul di tengah klaim bahwa korban di pihak pasukan Pyongyang di Kursk terus bertambah. Seperti diketahui, Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan sekitar 12.000 pasukan. Selain itu juga sejumlah senjata. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip Kepala Staf Gabungan melaporkan Korea Utara tengah bersiap untuk merotasi atau menambah pengerahan pasukan di Rusia. Tidak disebutkan berapa jumlah pasukan yang akan kembali dikirim oleh Pyongyang. Pejabat Ukraina juga melihat ada tanda-tanda Korea Utara mungkin akan mengirim lebih banyak pasukan ke Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Twitter mengatakan pihaknya akan memberikan tanggapan nyata terhadap hal ini. Korea Utara juga dilaporkan berencana untuk meningkatkan produksi drone bunuh diri untuk digunakan melawan pasukan Ukraina. Korea Selatan menyebut tetangga utaranya tersebut mulai memproduksi dan memasok pesawat nirawak bunuh diri. Platform ini pertama kali diperkenalkan saat inspeksi lapangan oleh Kim Jong-un pada bulan November. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengkaitkan langkah tersebut dengan upaya Korea Utara untuk memperoleh pengalaman perang praktis, sekaligus memodernisasi sistem persenjataan konvensionalnya. Analis terkini Wall Street Journal terhadap citra satelit memperkuat klaim terkait Korea Utara yang meningkatkan pengiriman senjata ke Rusia. Citra tersebut menunjukkan Kim Jong-un mengirimkan lebih banyak amunisi ke Rusia dan memperluas produksi senjata di dalam negeri. Bantuan dari Korea Utara memungkinkan Rusia untuk menekan keunggulannya terhadap pasukan Ukraina yang kelelahan. Selain itu, dapat membantunya menahan tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika terpilih Donald Trump yang akan datang untuk mengakhiri konflik. Korea Utara dilaporkan menyediakan 60% artileri dan mortir yang digunakan Rusia di Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Andriy Kovalenko, perwira militer Ukraina yang memimpin unit untuk melawan disinformasi Rusia. Amunisi Korea Utara menahan pertahanan Rusia. Rudal Korea Utara sekarang juga mencakup hampir sepertiga dari peluncuran rudal balistik Rusia di Ukraina tahun ini. Kovalenko menyebut Rusia kini semakin bergantung pada Korea Utara. Mereka tidak dapat memperluas garis depan tanpa amunisi Pyongyang. Mereka juga tidak dapat bertempur di Kursk tanpa rakyat mereka. Dan Moskow semakin bergantung pada peralatan dari Kim Jong-un. Kovalenko meminta Ukraina untuk terus menyerang aset ekonomi Rusia guna mengurangi kemampuannya membayar bantuan Korea Utara. Kovalenko meyakini di masa mendatang kompleks industri militer Rusia akan melemah, tetapi kompleks industri militer Korea Utara akan tetap berfungsi. Dan untuk menghalangi kemampuan Rusia untuk berperang, perlu untuk menghancurkan kemampuan ekonomi Federasi Rusia untuk membayar. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, selain jutaan butir amunisi artileri, Korea Utara juga telah menyediakan Rusia dengan rudal balistik jarak pendek KN-23, rudal yang juga dikenal sebagai Hwasong-11. Penilaian Korea Selatan mencatat Pyongyang juga memasok Rusia dengan peluncur roket 240 mm dan artileri gerak mandiri 170 mm. Minggu lalu, pengiriman unit artileri gerak mandiri 170 mm M1989 Koksan terlihat di gerbong kereta menuju garis depan. Keuntungan utama senjata itu adalah jarak serangnya yang jauh. Senjata diperkirakan menembak peluru standar ke jarak sekitar 40 km atau dengan peluru berbantuan roket hingga jarak 60 km. Koksan pertama kali mulai muncul di Rusia pada bulan November. Laporan lain menyebutkan gagasan untuk menyediakan pasukan dan senjata bagi Rusia diusulkan oleh Kim Jong-un, bukan oleh Vladimir Putin. Tetapi Moskow segera menerima dengan baik. Kesepakatan tersebut bukan dengan imbalan langsung, tetapi dibuat oleh Kim dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Pejabat Amerika tidak yakin Kim telah menerima balasan apapun secara langsung. Sebaliknya, pemimpin Korea Utara itu tampaknya berharap Rusia akan membalas budi di masa mendatang, antara lain dengan menawarkan dukungan dalam pertikaian diplomatik, membantu jika terjadi krisis, dan menyediakan teknologi.
Namun anggota parlemen Korea Selatan menyebut Korea Utara telah menerima kiriman makanan dari Rusia. Analis citra satelit dari Open Source Center juga menyebutkan negara itu telah menerima lebih dari 1 juta barel minyak sejak Maret tahun ini. Open Source Center merupakan kelompok peneliti nirlaba yang berpusat di Inggris. Sebagai imbalan pengiriman pasukan ke Rusia, Korea Utara diyakini berpotensi menerima sistem pertahanan udara dan pasokan energi tambahan. Selain juga ada laporan Pyongyang akan menerima pesawat tempur. Rusia juga akan menjadi kandidat utama untuk membantu Korea Utara mendorong program kapal selamnya. Ini mencakup rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM serta teknologi kapal selam yang semakin canggih. Terlepas dari rincian kesepakatan, pasukan dan senjata Korea Utara membantu Rusia menekan Ukraina di wilayah Kursk. Mereka digunakan sebagai infanteri kecil dan ringan serta sedikit penggunaan tembakan tidak langsung dengan peleton mortir. Pejabat senior Amerika juga mengatakan Korea Utara harus membayar mahal karena membantu Rusia. Kurangnya pengalaman tempur mereka sebelumnya berkontribusi pada peningkatan jumlah korban. Penilaian terakhir Amerika menyebut ratusan dari pasukan Korea Utara telah meninggal dan terluka. Pada Senin 23 Desember 2024, Badan Mata-Mata Korea Selatan mengisyaratkan angka tersebut bahkan lebih tinggi. Mereka memperkirakan sekitar 1.000 korban dari Korea Utara. Sementara Volodymyr Zelensky mengklaim ada sekitar 3.000 warga Korea Utara telah meninggal atau terluka. Semua angka tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen. Ukraina di bagian lain tengah berjuang untuk mempertahankan wilayah yang direbutnya di Kursk, sekaligus mempertahankan diri dari tekanan Rusia di wilayah timur negaranya. Pejabat senior Amerika mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan sekitar 40% wilayah yang direbutnya di Kursk selama 2 operasi balasan besar. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.